Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspita. Saya dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang salah satu mata kuliah yang tengah saya pelajari, yaitu mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Dan subbab yang akan saya bahas adalah mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada kebudayaan. Kebudayaan bersifat konstan tetapi juga selalu berubah tetap, dalam arti elemennya seperti bahasa dan hukum, berlanjut terus-menerus tanpa perubahan besar selama kurun waktu yang panjang. Dikatakan berubah karena semua elemen-elemennya secara perlahan mengalami perubahan. Perubahan kebudayaan mencakup 3 proses utama, yaitu originasi, difusi, dan reinterpretasi. Nah, baik, mari sekarang kita ketahui apa itu perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama ada originasi. Originasi adalah penemuan elemen-elemen budaya baru dalam suatu budaya. Dan yang kedua ada difusi. Difusi adalah peminjaman elemen-elemen budaya baru dan kebudayaan lain. Dan yang ketiga ada reinterpretasi. Reinterpretasi adalah modifikasi elemen-elemen budaya yang ada untuk memenuhi tuntutan zaman. Setelah tadi ada kebudayaan, selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kondisi yang perlu untuk kelanjutan suatu budaya. Pendidikan juga alat yang penting untuk kerjasama yang intelijen dengan perubahan budaya. Demikianlah salah satu cara sebuah masyarakat berusaha tetap seirama dengan perubahan, ialah dengan merubah pada setiap generasi warisan budaya yang diajarkan di sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, para pendidik, pengajar atau guru menafsirkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai lama untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Sebuah kebudayaan mungkin juga melakukan antisipasi masa depan dengan menyiapkan generasi muda dengan informasi, sikap-sikap, dan keterampilan tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi tertentu yang akan dihadapi di situasi yang akan datang. Dengan menggunakan pendidikan untuk bekerja sama dengan perubahan kebudayaan, maka terdapat beberapa aliran yang mempengaruhi dan mengontrol kebudayaan itu sendiri. Maka beberapa aliran itu diantaranya seperti aliran progresif, aliran konservatif, dan aliran rekonstruksionis. Mari kita bahas satu persatu aliran-aliran tersebut. Yang pertama ada aliran progresif. Pada pendidikan, aliran progresif ini biasanya dikenal menawarkan media antara dua pandangan yang mengatakan bahwa perubahan pendidikan seluruhnya tergantung pada perubahan kebudayaan, dan pendidikan dapat merubah dirinya sendiri dan masyarakat tanpa perlu bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial. Yang kedua ada aliran konservatif. Pada aliran ini berpandangan bahwa sekolah bertanggung jawab menanamkan dalam diri siswa apa yang secara permanen berguna dalam warisan budaya dan bagi penyesuaian mereka terhadap masyarakat yang ada pada saat itu. Dan yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionis. Nah, pada aliran ini pendidik sendiri harus membangun kembali masyarakat dengan mengajarkan kepada generasi muda sebuah program perubahan sosial secara bersamaan, baik secara detail maupun secara keseluruhan. Aliran ini memperbaiki 3 kekurangan pada aliran progresif, yaitu seperti tujuan-tujuan, suatu penekanan yang tidak tepat pada individualismenya atau individualnya, dan suatu peremehan rintangan-rintangan budaya terhadap
perubahan sosial itu sendiri. Perubahan sosial, perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lainnya. Perubahan sosial juga merupakan gejala yang ada pada kehidupan bermasyarakat yang dapat diketahui melalui perbandingan massa antara masyarakat yang terdahulu dengan masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Perubahan yang terjadi akan menimbulkan ketidaksesuaian struktur dan fungsi dari unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi pada segi struktural masyarakat seperti pola perilaku dan interaksi antara anggota masyarakat, seperti nilai sikap dan norma sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut terjadi dengan tempo waktu yang cepat, dan jika dilihat dari bentuknya, perubahan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu baik, yang pertama di sini ada perubahan sosial cepat dan perubahan sosial lambat. Dikatakan perubahan sosial lambat karena perubahan ini memerlukan waktu yang lama dan rentetan perubahan kecil yang mengikutinya dengan lambat, atau biasa disebut dengan evolusi. Perubahan yang terjadi dikarenakan adanya kebutuhan yang baru dari anggota masyarakat. Namun, perubahan sosial yang cepat atau biasa disebut dengan revolusi, di mana perubahan tersebut mengenai sendi pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat terjadi apabila ada kemauan besar untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil adalah perubahan di mana tidak akan terjadi perubahan langsung pada unsur-unsur struktur sosial. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan di mana akan terjadi perubahan lainnya yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu berarti perubahan yang sudah direncanakan dan terstruktur dari sebelumnya sehingga ingin diwujudkan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi di luar pengawasan masyarakat itu sendiri atau dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya, yaitu di antaranya seperti komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, dan terjadinya konflik atau revolusi. Nah, selanjutnya apa sih pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan? Adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal yang lebih konkret dari pengaruh tersebut adalah ketika perubahan sosial membawa kepada kebaikan ekonomi masyarakat dan menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan. Itu tadi mengenai penjelasan tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Saya sangat memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam video ini, karena sejatinya saya di sini masih belajar dan saya sangat menerima kritik dan saran apabila diperlukan. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.